Itu kan pergantian kepengurusan Ya, juga betul. kan. Nah, kira-kira selama ini ada tidak diskusi-diskusi kecil dari pusat? Ada orang pusat yang ketemu langsung atau ya namanya Ya. pemilihan pemilihan ketua itu pasti mulai berjalan sudah di daerah di kabupaten itu mungkin sudah ada. Tuh, diharapkan pelaksanaan itu dimajukan dengan ada beberapa pertimbangan itu tadi. Kalau dimajukan berarti tanggal 17 sampai tanggal 19 Itu bulan Desember itu harapannya. tahun ini juga. Tahun ini juga. Secara prinsip Manggarai Barat kalau melihat dari tergantung khususnya kesiapan panitia. Kalau panitia merasa tidak ada kendala persiapan apa salahnya itu juga, tapi ini kan tergantung di musyawarah di pimpinan PBNU itu ketua umum, sekretaris, Raisam dan ketua PAM, mereka akan duduk bersama untuk menentukan waktu gitu. Sebab kalau kita menunda di tanggal 31 Januari 2022 itu bersama Harla NU juga yang ke-96, jangan sampai situasi COVID-nya belum tentu juga, makanya perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, itu. Karena ini ada dua pilihan ini dimajukan, berarti kalau dimajukan berarti tanggal 17 sampai tanggal 19. Tapi kalau ditunda berarti tanggal 21 itu Harla itu. Nah, tapi hal ini kan antara pucuk pimpinan di PBNU belum melakukan duduk bersama, duduk bersama. Paling kurang Raisam, Katipam, itu Pak Ketua PBNU dengan Sekretaris Umum itu, maka duduk ini baru bisa menentukan ini. Panitia sudah mengajukan untuk memberikan satu kembali hal waktu ini ke PBNU gitu. Oh, jadi berarti kondisinya sekarang ini belum bisa dipastikan ya? Belum dipastikan, belum. Belum ya. Dari rencana awalnya 23 sampai 25 Desember. Itu sekarang ini belum tahu lagi, tapi lokasi masih sama belum? Kalau lokasinya tetap Di itu Lampung. di Lampung. Cuman untuk tanggalnya ini belum. masih didiskusikan lagi berarti. Masih ya. Oh gitu. Jadi Gitu. kira-kira, nah ini kan bicara muktamar. Ya, muktamar. Jadi musyawarah tertingginya di PBNU. Jadi tentulah itu kan pergantian kepengurusan Ya, juga betul. kan. Nah, kira-kira selama ini ada tidak diskusi-diskusi kecil dari pusat? Ada orang pusat yang ketemu langsung atau ya namanya pemilihan pemilihan ketua itu pasti mulai berjalan sudah di daerah di kabupaten itu mungkin sudah ada. Untuk kegiatan muktamar salah satu agenda itu pemilihan pimpinan. Ya. Itu ketua Tanwijia maupun Resam juga. Resam itu kan melalui pemilihan Ahwan nanti. Terus Manggarai Barat memang kalau kita lihat dinamika sekarang ini ada beberapa kader yang terbaik Di yang pusat semua itu ada Kiai Said Akil Surat mau maju lagi itu yang 3 periode, mau ke 3 periode. Dia sekarang kan menjabat sebagai ketua PBNU. Terus ada satu lagi Katipam, dia mau calon itu Kiai Haji Usia Takul itu itu. Jadi jabatan sekarang dia di Katipam. Dia mau maju juga lagi. Ada lagi isu yang lain, Yusuf Kala ada juga, ada diskusi-diskusi juga itu. Pada prinsipnya untuk menentukan calon, haknya untuk menentukan calon itu kan atau pemilihan itu kan suara itu kan dari seluruh PCNU termasuk pengurus wilayah seluruh Indonesia termasuk pengurus cabang istimewa yang ada di luar negeri, itu. Terus terang untuk Manggarai Barat semua
Ada tim-tim yang datang dari pusat. Berarti sudah ada. Ada semua itu tentang dari 3 calon membicarakan berkaitan punya kelebihan dan punya artinya kelebihan semua lah itu intinya. Nama semua ini namanya Pak Kiai, kita hormati semua yang datang. Guru. Nah, tapi hari hanya yang menentukan nanti itu. Berarti, terus berarti dari 3 dari kubunya Kiai Syahid, kubunya Miftahul ya. Ya. Miftahul ya. Sama Yusuf Kala juga, kubu Yusuf Kala juga. Ada itu kita lewat di media-media itu. Nah, sudah didengungkan juga itu. Maksudnya tim-timnya sudah berjalan. Hanya istilahnya kan ini tuh hanya semacam seandainya kalau bagaimana kalau seandainya kalau ini calon itu. Jadi dilemparkan isu-isu ini. Isu yang ketiga ini kan isu kalah nih. Tapi tergantungnya forum itu yang menentukan. Kalau kita ini layak semua itu. Sehingga NU Manggarai Barat kiblat kita itu ada di wilayah. Ada wilayah. Karena bagaimanapun kita wilayah yang selalu mediasi kita yang ada di daerah. Mediasi untuk mengarahkan yang terbaik itu siapa itu bisa kita melakukan yang punya otonom sendiri. Jangan sampai nanti satu saat antar provinsi wilayah dengan cabang nanti tidak bakal ketemu, akan kita korban juga. Harapan kita sama-sama basah, sama-sama susah. Kering itu intinya. Kalau enunya salon kita di wilayah itu atau ini kalah, ya semuanya kalah semua, itu harapannya. Berarti intinya begini. Kalau saya mendengar penyampaian Pak Ketua sendiri bahwa terkait pemilihan ketua di muktamar nanti itu tergantung arahan dan instruksi dari ketua PBNU NTT. Ya, itu harapannya. Walaupun nanti diarahkan ke Kiai Syahid atau yang baru yang muncul juga tadi yang disebutkan Yusuf Kala, berarti intinya tergantung semuanya. PCNU Manggarai Barat itu serahkan sepenuhnya ke wilayah berarti. Makanya kita ini kan walaupun ada ini info ataupun yang ini secara kita itu antara pengurus NU provinsi dengan kabupaten itu untuk rapat atau menentukan sikap, kita belum melakukan ini. Mungkin waktu saat ada di muktamar itu melakukan hal-hal yang untuk diskusi tentang itu. Karena bagaimanapun kami selalu ikut petunjuknya wilayah itu, gitu. Sehingga kita ketiga ini semuanya orang terbaik semua. Yang lebih santri itu ada 2 nama. Said Akil Sirat itu maju yang ketiga, satunya mau maju. Istilahnya harapannya kan regenerasi, itu harapannya kita. Memang kalau ngomong regenerasi ya usianya itu yang itu ini atau Sukala juga tergantung nih. Artinya tergantung kita tuh bagaimana rapat ataupun ya diskusi dengan wilayah, karena bagaimanapun menang baik itu, kalah semua itu harapan kita. Jangan kita ini. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi berarti di cabang itu sudah rasa berarti ya dinamika muktamar itu berarti saat ini. Untuk sementara ini kita sudah terasa karena tim-tim itu kan lewat media, lewat SMS, lewat segala macam selalu memberikan ini. Intinya kami selalu tunggu kiblatnya ada di wilayah. Instruksi arahan dari PBNU. Walaupun sekarang pun belum ada instruksi, minimal ada semacam gambaran dari wilayah nanti. Tapi sekarang belum kami ada melakukan rapat koordinasi itu penentuan calon. Bersama dengan PBNU berarti. Ya, artinya seluruh PCNU di NTT. Belum ada rapat ya, belum ada ini. Berarti Pak Ketua sendiri posisinya sedang menunggu ya. Makanya prinsip Manggarai Barat, NU Manggarai Barat ini lalu menunggu arahan dari wilayah. PBNU sampai detik ini. Ya belum ini. Walaupun nanti arahnya kemana kiblat pemilihannya ya tergantung. Kita di bawah nih Samina Batona. Apa yang ngomong di atas kita harus terima di bawah itu. Karena menang kita, kalah kita semua. Itu harapan visi kita di NU itu supaya antara wilayah dengan cabang tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Walaupun di pusat ada dusta, kalau kita tidak dukung orang yang menang ya kita terima juga. Korban 5 tahun akan datang. Gitu. Jadi ada strategi
keselamatan untuk jangka panjang. Ya, jangka panjang ini, makanya kalah semua, menang ini. Itu. Betul ya. Oke. Ini sangat luar biasa dinamikanya. Berarti pada saat kegiatan di pelantikan PBNU itu ada sempat diskusi ini juga. Kemarin ada diskusi. Pak Ketua sendiri hadir ya? Pak Ketua sendiri, tapi untuk mengerucut nama ini kan belum. Tapi disebut semua. Memang ini kan ada calon ada 3, tapi kita kan terlalu, karena yang hadir kemarin kan bukan hanya kita saja, ada Rais Suryajo, karena yang menentukan pilihan ketua ini kan semua ketua PCNU. Ketua gitu. PCNU punya hak suara untuk menentukan ini. Daerah Ketua Rais juga punya hak sendiri itu nantinya. Pemilihan itu Rais. Lewat Ahwal itu, ya. Sistem Ahwal. Sejak kemarin tidak ada ini acara untuk secara petunjuk lebih langsung belum. Secara teknis lebih belum mendalam belum ya. Intinya semua yang datang kita menghormati semua, kita menghargai, kita menghargai karena ini ulama kita semua yang ada di NU ini. Ini pemirsa podcast obrol ringan luar biasa ya. Saya berbincang-bincang dengan tokoh kiai kita di Manggarai Barat ini. Jadi mendiskusikan bagaimana sejarah terbentuknya PCNU, hadirnya PCNU di Manggarai Barat, dan juga bagaimana kiprahnya NU di Manggarai Barat, kolaborasi, terus juga berbicara tentang kontribusi untuk keumatan, pemerintah daerah, terus menjaga Kamtipmas ya. Selama ini selalu bergandeng tangan ya dengan Polres ya. Apakah ke depan ini rencananya menjaga Kamtipmas itu bersama-sama dengan Polres, atau ada konsep atau saran yang diberikan oleh PCNU Manggarai Barat terhadap Polres? Karena mengingat begini, Manggarai Barat ini kan sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai daerah pariwisata super premium. Ini label yang sangat luar biasa menurut saya, bahwa ini label ini tidak segampang yang kita pikirkan. Tentu kita harus bertanggung jawab. Nah, di balik label ini kan wisata lokal, wisata internasional, pasti banyak yang ada di sini. Nah, berbicara terkait Kamtipmas itu kan berkaitan itu. Nah, seperti apa diskusi yang sudah dibangun oleh PCNU Manggarai Barat dalam rangka untuk menjaga Kamtipmas ini dengan Polres dan juga ormas lain di FKUB juga, seperti apa? Baik, berkaitan dengan situasi Kamtipmas, khususnya daerah kita nih yang ada di Labuan Bajo sebagai daerah super premium, memang kita sudah antara pihak pemerintah, pihak keamanan, tokoh agama, baik lintas agama maupun di forum FKUB itu intinya selalu duduk bersama untuk mendiskusikan berkaitan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dengan duduk bersama ini kita banyak hal yang kita rasakan, yang dampak yang kita manfaatnya untuk masyarakat umum. Intinya berkaitan dengan situasi kondusif segala macam ini, sehingga dengan adanya kolaborasi ini pemerintah, pihak keamanan baik Polri maupun TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dengan ormas-ormas ini, sehingga kalau duduk bersama nih sekira ini kelihatan indah sekali, terasa nyaman. Sehingga dengan berbagai diskusi ini kita akan melahirkan suatu kesepakatan. Setelah ada duduk, kita enggak, tokoh agama memberikan edukasi, memberikan informasi kepada umat masing-masing. Khususnya di warga NU, saya akan menyampaikan tentang khususnya seperti COVID ini. NU ini selalu memberikan garda terdepan. Garda terdepan. Nah, itu. Garda terdepan seperti apa? Garda terdepan kita menyampaikan informasi kepada umat, khususnya di Nahdien ini, bahwa vaksin ini menurut fatwamu itu halal. Karena banyak kan masyarakat atau umat kita ini selalu meragukan tentang keberadaan vaksin ini. Nah, makanya lewat TNI, FKUB ini, lewat TNI kan duduk bersama, sehingga NU kami sudah melakukan kegiatan, bahkan kita sudah bersama pemerintah melakukan kegiatan vaksin bersama ini. Sehingga tugas kami hanya untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat tentang posisi vaksin itu halal dan sehat, itu intinya. Sehingga hal ini
maupun program kegiatan lain juga tentang Kamtimas. Kami selalu memberikan suatu kepada lewat mimbar ataupun lewat pertemuan-pertemuan atau kajian-kajian, kami selalu menyampaikan himbauan kepada umat itu tentang situasi yang ada di Kamtimas ini. Sehingga intinya dari hasil duduk bersama itu tadi, diskusi ini kami akan menyampaikan kepada umat ke bawah juga, mungkin itu. Dari intinya mulai dari mendiskusikan sehingga disampaikan. Berarti konsepnya secara bersama ya, antar lintas agama, Polri, TNI, pemerintah daerah, maka untuk menciptakan Kamtibmas di tengah masyarakat itu. Nah, sejauh pengamatan Pak Ketua sendiri, kondisi Kamtibmas di masyarakat itu masih seperti apa? Sejauh ini apakah sudah aman atau perlu dikomunikasikan lebih lanjut atau perlu? Kalau berkaitan Kamtimas, kalau kita bandingkan sebelum-sebelumnya, banyak anak-anak muda yang selalu duduk di daycare, lalu main game atau macam itu. Mungkin dengan adanya duduk bersama atau patroli dengan pemerintah dengan ini, sehingga kelihatan terasa mengurangi anak-anak muda itu untuk duduk di daycare, termasuk minuman yang mengundang mabuk-mabukan di jalan raya itu. Berarti inti pengamatan selama ini Kamtibmasnya sudah berjalan, belum stabil berarti ya. Tapi kalau dulu kan 10 menit, tapi sekarang kan sudah stabil itu, sudah aman. Nah, karena banyak masyarakat sudah tidak ada minum liar di jalan sudah itu. Sebelumnya banyak yang minum. Banyak minum di daycare itu, pinggir jalan. Itu. Tapi sekarang setelah melakukan diskusi internal lintas agama, Polri, TNI dan pemerintah daerah, semuanya sudah kembali normal. Stabil itu. Berarti kondisi Manggarai Barat itu aman untuk sementara ya. Untuk sementara ya. Berarti ada pemikiran jauh ke depan, tidak menjamin keamanan itu berarti. Makanya kita selalu duduk bersama, selalu pemerintah bersama tokoh agama ini selalu mendesain ini Manggarai Barat ini supaya hidupnya aman. Itu harapannya, selalu kita mendesainnya. Dengan kita itu aman dan selalu ini sejahtera, sehingga masyarakat bisa mencari nafkah itu yang lebih ini juga. Sebelum kita tutup podcast obrol bincang ringan ini, Pak Ketua, ya mungkin adalah pesan-pesan terakhir ya untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi ini kan diskusi kita ini ya, perbincangan kita ini sangat menarik dan luar biasa. Itu banyak hal yang disampaikan oleh Pak Ketua sendiri, mulai dari Kamtibmas dengan kondisi seperti ini, bahwa Manggarai Barat ini bersyukur untuk saat sekarang ini aman. Jadi mungkin ada pesan-pesan perlu disampaikan kepada masyarakat. Baik, berkaitan dengan pesan atau kesan kita bahwa antara pemerintah, TNI, Polri maupun Angkatan Laut dengan lintas tokoh agama dengan FPB, intinya kita selalu bergandengan tangan, selalu kita duduk bersama, sehingga kalau kita duduk bersama, insya Allah permasalahan apapun tidak akan membesarkan itu. Walaupun ada masalah, kalau kita duduk bersama, insya Allah tetap selesai. Sehingga harapan kita ke depan, NU selalu garda terdepan untuk membela yang benar, membela hal-hal yang tidak diinginkan. Sikap NU selalu toleran, moderat, dan itidal. Selalu kita mengedepankan itu, sehingga intinya kita yang lawan kita merangkul, yang tidak sesuai mari kita diskusikan untuk mencari kesamaan itu. Mungkin itu harapannya ke depan, sehingga intinya kita duduk bersama. Terima kasih. Baik, itulah closing statement, harapan masukan dari Ketua Tamzidia, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Manggarai Barat, Kiai Haji Ishak Muhammad Jabi. Jadi luar biasa ya kepada beliau berikan masukan. Jadi semoga
diskusi yang kita bangun pada malam hari ini, ya, perbincangan kita di podcast Obrol Ringan ini menjadi dampak yang sangat positif di luar sana, sehingga di Manggarai Barat ini keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat itu stabil, sehingga Manggarai Barat aman dan tidak ada tindakan kriminal yang terjadi. Itulah yang kita harapkan, bahwa Manggarai Barat ini aman. Itu intikan kepolisian. Baik Pak Ketua, jadi terima kasih banyak telah menghadiri undangan podcast Obrol Ringan di media Flores Kreatif TV ini. Semoga ke depan Pak Ketua selalu sehat, pengurus NU selalu sehat, dan program-program NU itu untuk umat dan daerah selalu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Ketua. Salam hormat. Terima kasih untuk pemirsa podcast Obrol Ringan yang saat ini sedang menonton. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa.